Ya kan? Salah satu dari sifat kodrat. Apa arti kodrat? Kuasa. Sifat kuasa ini takluknya di mana pada diri kita? Takluknya pada tangan dan kaki. Tidak. Sifat kodrat ini, kuasa ini. Nah ini contoh. Nah ini kuasa. Kuasa mengangkat gelas. Ya kan? Kuasa ini apa? Artinya kodrat. Kodrat ini artinya kuasa. Ini sifat siapa? Sifat dari zat. Kalau kita sudah tahu ini sifat daripada sifat zat, siapa zat? Diri. Zat itu adalah diri. Diri siapa? Diri Allah. Tidak. Zat itu diri. Diri siapa? Diri Allah. Nah, Allah nak menunjukkan keberadaannya, maka dibuatnya lah dengan sifat jamal dan sifat jalal yang di anugerahnya kepada kita, sehingga bagi yang berpikir, maka kata Allah dalam Al-Quran, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Disebutnya lagi, ma zahartu li syai'in fil a'raf, ma zahartu li syai'in ka zahri fil insani. Nyata aku pada segala sesuatu, lebih nyata aku kepada manusia. Bagi mereka yang ulil albab, yang menggunakan akal dan pikirnya. Nah sekarang ini praktek. Kita ini teori langsung praktek. Artinya ini kuasa. Kalau kuasa ini sudah jelas kuasa ini kodratnya sifat daripada sifat zat, jangan kita akui kita yang kuasa. Kalau kita mengakui kita yang kuasa, artinya mengambil hak Allah. Kalau sudah mengambil hak Allah, apa hukumnya? Syirik. Nah, di sinilah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jangan bisa ngomong yang mana datang dari Allah itu. Yang kembali kepada Allah itu yang mana? Nah, jadi kita ini mulai paham sedikit-sedikit, kita pahami bahwa yang datang dari Allah itu ya ini sifat ma'ani ini. Inilah yang disebut amanah bagi kita. Itu yang dikatakan Allah, disebutkannya di dalam Al-Quran itu. Dia ngomongkannya, inna Allah ya'murukum antu adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah itu menagih janjinya, memerintahkan untuk mengembalikan amanahnya kepada yang hak. Itu kalau tidak salah. Nah mana yang amanah yang ada pada kita ini? Ya ini sifat ma'ani ini. Sifat ma'ani ini dari mulai kodrat, irodat, sama, basar, kalam. Ini adalah membuktikan ya, ini kenyataan daripada zat Allah. Inilah yang disebut unhizat. Inilah yang disebut hal keadaan zat. Hal keadaan zat. Jangan disalahkan, jangan dikatakan zat. Jangan dikatakan Allah. Salah paham. Ini hal keadaan. Asap bukan api. Itu. Tapi dengan asap kita kenal dengan api. Maka kata Allah, tapakarupi sifatilah wala tafakkaru fi izzatillah. Berpikir kamu tentang sifat aku. Kalau kamu mengerti tentang sifat aku, maka kamu mengerti tentang zat aku, kata Allah. Nah itu. Ya sekarang secara logikanya, ya, kalau kita sudah paham bergerak aku ini, ya, yang bergerak pada diri aku ini ya si hidup. Yang si hidup. Si hidup ini siapa? Si hidup ini sifat daripada zat. Sifat dengan zat tidak bersatu dan tidak bercerai. Ini dikatakan apa namanya? Ini disebutlah esa. Maka dikatakan kita kepada Allah itu apa? Di dalam surat Qaf itu, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Sesungguhnya aku itu lebih dekat lagi, lebih dekat daripada nabi kamu. Ya inilah. Cuman wong kan yang tidak ada ngaji ngomongnya kan tidak dapat hikmahnya dengan ayat ini.
Nah, sementara kita ini di dalam surat Toha itu jelas. Nah, ini kita kembali ke untuk kerja ibadah kita sehari-hari. Dalam surat Toha itu jelas kata Allah, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ni Allah. Sesungguhnya aku ni Allah. Artinya apa kalimat ini? Sesungguhnya aku ni Allah. Artinya apa? Bukan Allah diminta kata kerajo, bukan Allah diminta dikatakan ini itulah, tapi dengan kalimat sesungguhnya aku ni Allah, berpikirlah gitu. Artinya Allah tuh kepengen dikenal, kepengen diketahui. Jangan kamu sampai tidak tahu. Sesungguhnya aku ni Allah. Innani anallah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni wa aqimis shalah. Nah, mengabdilah kepadaku. Tapi banyak orang mengatakan fa'budni ini sembahlah aku. Padahal bukan sembah aku di situ artinya. Yang sebenarnya ya arifuni, kenal aku, kata Allah. Kenal aku. Bagaimana cara mengenal Allah? Wa aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, sekarang jadi kendala, jadi permasalahannya. Bagaimana cara mengingat Allah? Kalau kita tidak kenal Allah, mustahil, absolut ini. Kata-kata yang tidak masuk akal. Ya kan? Kita disuruh mengingat Dia, tapi kita tidak kenal Dia. Nah, maka Allah berfirman, tidak sio-sio, dikasihnya jalan, ditunjuknya jalan, supaya kita bisa mengenal Dia. Itulah Al-Quran dan hadis itu. Al-Quran sampai 30 juz, 6.666 ayat itu. Kalau sekedar dibaca, tidak dapat hikmahnya, tidak dapat pahamnya. Dikatakan di situ, aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Kita yang di sini, insya Allah mudah-mudahan bukan terlalu kita ini rasionya, cara berpikirnya tidak terlalu cetek lah, ya kan? Yang dikatakan mengingat itu bagaimana? Nah, bagaimana cara yang dikatakan mengingat? Yang dikatakan mengingat itu yang pertama sekali, segala sesuatu yang sudah kita kenal. Ya kan? Kalau tidak ada bisa kita kenal, bagaimana kita nak ingatnya? Mustahil. Segala sesuatu yang sudah terekam di dalam otak ini, baru bisa kita ingat. Kalau tidak ada, belum ada yang bisa kita rekam dalam otak ini, atau belum kita kenal, mustahil kita mengingatnya. Nah, sedangkan Allah memerintahkan aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Ya kan? Bagaimana nak mengingat Dia? Kita kenal tidak dengan Allah, cuma tahu sebutannya baik. Maka kata Allah, ya kan, Dia mengkenyang, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila yang bertanya tentang aku ini dekat, lebih dekat dari urat leher kamu. Mata hitam dan mata putih kamu lebih dekat, aku lebih dekat lagi, kata Allah, kan? Disinilah jadi kata-kata mengingat ini sebenarnya yang lebih tepat bukan mengingat, tapi menyadari, sadar. Jadi ingat di sini pengertiannya kesadaran, bukan mengingat yang dimaksudkan yang kata-kata kita manusia ini. Ya kalau mengingat sekarang sesuatu yang diingat, benar tak lu? Kira-kira sesuatu yang diingat pasti barangnya jauh, benar tak? Kalau sudah sedekat sama diri, nggak ingat apa lagi kita.
HP taruhlah, kira-kira. Nah seperti ini. HP di depan meja ini, apalagi tidak kita ingat. Cuman kalau dia tidak di depan meja ini, di mana lah HP aku ini? Nah, baru diingat kan? Di mana tempatnya? Tapi kalau di depan ini, tidak lagi diingat. Nah sedangkan Allah ngomong, ya, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Sesungguhnya aku itu lebih dekat daripada urat nadi kamu, dekat. Kalau sesuatu yang dekat, apa perlu kita ingat? Nah inilah, di sini perlu kita ngaji. Di sini perlu kita memahami. Ya. Nah kalau uang rumah jauh, harus ingat. Ya. Itu. Jadi di sini yang disebut akimi sholat di zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku itu, ya, mengingat yang seperti apa? Nah, mengingat kesadaran. Nah, sedangkan mengingat Allah ini dalam perintahnya 24 jam. Ya. Apa kata Allah? Allazi an sholatihim imun. Sesungguhnya sholat itu tidak berkeputusan, daim. Sedangkan sholat, apa yang dimaksud sholat? Akimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Artinya sholat itu mengingat Allah. Nah artinya mengingat Allah ini tidak berkeputusan, ya kan, daimun. Jadi yang mana sebenarnya sholat ini kalau melihat dari sini? Nah jadi yang rukun 13 ini bukan sholat, ini gerak sholat, kerja sholat. Bukan sholat, kerja sholat. Yang sholat itu ya di dalam sholat itu, di dalam kerja sholat itu. Apa? Mengingat. Kalau dia tidak mengingat Allah di dalam sholat itu, bukan sholat namanya. Maka dikatakan fawailun lil musholina allazina hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang mengerjakan sholat di dalam sholat yang dia lalai mengingat aku, kata Allah. Tidak sholat masuk neraka sakor. Nah, jadi yang bagaimana? Nah di sinilah yang kita paham. Yang disebut sebenarnya sholat itu adalah mengingat. Nah mengingat ini kita rombak dan buruk kesadaran. Sadar akan Allah, sadar akan hadir hati akan Allah. Itu. Kalau nak mengingat apa? Apanya nak kita ingat tentang Allah ini? Ya kan? Bentuknya laisa kamitslihi syai'un. Barangnya tidak bisa dipegang, rupanya tidak bisa ditahui. Jadi kesadaran, iman, kesadaran hidup ini buktinya nyatanya, gerak kita ini nyatanya. Nah, melihat ini nyatanya, mendengar ini nyatanya. Nah, ini guna kita mengkaji ini. Sehingga kita paham. Artinya kita ini sadar, maka dikatakan di dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kamu berada, di situ aku, kata Allah. Ya kan? Ya. Disinilah kalau kita memahami, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar kita duduk-duduk, tapi kita pahami, maka Allah itu insya Allah mudah-mudahan nyata bagi kita. Lah kau mungkin aku Allah tidak nyata bagiku, tidak akan kusembah. Tidak nyata Allah bagiku, aku tidak bertuhan dengan dia. Nah ini konsekuensi. Tapi nyata yang bagaimana? Tanda kutip, bukan dengan mata zahir, ya kan? Dengan su'aul basyir, dengan pandangan batin hati, dengan rasa. Oh nyata Allah. Maka kata Allah, aku itu nyata, lebih dari nyata dari segala yang nyata. Aku tidak ada yang bisa menghijab aku. Aku terang, lebih terang daripada sinar bulan purnama, lebih terang dari matahari, nyata dari segala yang nyata. Tapi kenapa udah nyata bagi kita? Ini jadi pertanyaan. Tapi setelah kita kaji ini, setelah kita pahami sedikit demi sedikit ini, insya Allah kalau memang kita pahami, kalau tidak nyata Allah itu kencing riakku. Sakingnya tuh.
Nyata ya kita di dalam tanda kutip kan, bukan nyata bentuknya, jangan salah paham, jangan salah kaprah. Nyata eksistensinya, nyata keberadaannya. Itu tidak bergerak. La tataharatun zaratin illa biizni. Tidak bergerak sebesar zarah kalau tidak izin Allah. Tidak jatuh daun kering ke bumi kalau tidak kena izin Allah. Kalau ini terus kita musahadakan, kita syahadakan, kita apa? Kita tasdikkan dalam pandangan hati, dalam pandangan batin, maka nyata. Itu. Ngopi dulu, ngopi dulu. Santai baik ya. Kaki baca lanjut ke yang monitor ini. Jadi kita di kalau Facebook kawan gue kan baca dialog ke. Iya. Nah ini nak bulog. Nah, kami ini kan kopi pahit kan. Sama ya. Pahit juga. Nah, anu siapa tapi lah. Ayo, sip, lanjut sip. Bulog ya. Dulu lagi rokok dulu. Rokok mana? Di mana? Naik kurang manis lagi. Iya. Latin bentuk. Itulah barang mas. Ya kan? Ya di sini kan kalau ada di Facebook gabung itu kan tinggal masuk di sini bisa nge-add bisa download. Gue cari mah di Facebook beliau ini. Jadi punya gambar mukui ada ini ada tulisan Anda we. Misalnya kalau dia nyuk mukui kayak oh jumlah kayak gini. Cari momen. Jadi kalau kira-kira ada apa namanya kita bisa taruh kan keluarga Oh iya ya namanya kita ini kan silaturahim dia iya kepikiran kan dia nanti pengen anu kepikiran ya yang ngomong duduk di sini ini apalagi bisa melatih aku yakin lah pernah belajar tidak mungkin ya. Cuman barangkali juga tadi kebanyakan mengkaji sifat 20 ini banyaklah tariannya nah, banyaklah tariannya tidak berani mengatakan yang sebenarnya itu sehingga bertahun-tahun 20 tahun itulah iya kan tidak ketemu inti. Nah kalau aku tidak tadi terserah kaget tinggal memahaminya. Ya buat apa aku sembunyikan? Yang ini yang hak. Kalau yang tahu harus memberikan yang tidak tahu. Tidak tahu, iya. Tinggal ibaratnya tinggal jemaah lah cara memahaminya kan. Kalau di sini tuh kan ada sesi tanya jawab, sesi pertanyaan, jadi masalah bebas supaya kita ini sama-sama dapat. Gitu. Sebab mengkaji sifat 20 ini, mengkaji Suludin ini, nak jeli, nak nangkep pemahaman itu, dan nak selalu kita sadari dalam 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, kecil. Nah, dipraktekkan. Benar itu, prakteknya. Iya, tidak bisa. Kalau kita sudah di ngaji ini, sudah selesai dengan ngaji ini, tidak kita praktekkan, tidak jadi dia. Tidak dapat ilmu. Nah, rajin ya. Rajin. Matang kamu hubungnya udah aku postingan juga 40 tahun deh kamu lagi nulurin Wow, SMP nih ayo kelas SMP tahun ketemu
baca besok hari minggu kayak gitu saling awas dulu iman ini. Aku yang ingatnya nih ngomong tuh cuma dua, Roni apa? Ya Roni sama Yamin. Yamin tuh dulu kan, aku ingat itu kalau pakai semen kecil itu loh, iya kan? Miron sana yang itu dari keluar. Yang lucunya si Roni itu dulu nih, kami dalam kumpul cek ini di luar motif itu. Haram kalau tahu sama-sama dia sama dia. Nah ini kita nih yang kita kaji ini namanya sifat 20, bukan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam setelah kita memahami sifat 20 ini baru kita membahas ilmu kalam baru lemah. Tapi kalau kita belum duduk, belum pahamnya di sifat 20 ini, kita mengkaji ilmu kalam itu kagak timbul hayal. Masa itu dulu yang 20. Iya, sekitar 20 ini. Masanya. Jangan kita langsung nak melompat ke diri. Iya. Kalau kayak dicampak dengan kelapo, kenapa Iya. nggak bisa? Maka aku ngomong sama kawan-kawan nih, kalau kita sudah mulai paham dengan sifat 20 ini, sifat ma'ani ini, insya Allah sholat kita tidak kemana-mana. Asal sudah paham. Kalau selama ini mengangkat takbir kita tidak tahu, tidak paham, Allahu Akbar begitu mulut berkata Allahu Akbar, pikiran kemana-mana, maka kena pawailun. Iya kan? Lain sembahyang ya. Nah iya, mulai apa namanya lintasan-lintasan pikiran kita ini pemain kemana-mana. Tapi kalau kita sudah ngerti sifat ma'ani ini, yang sifat ma'ani itulah sebenarnya yang sholat, bukan kita. Nah di sini, maka dikatakan al-abiduna ma'buduna wahidun, yang menyembah dengan yang disembah barangnya satu. Itu sangat dipahami. Itulah tuh kawan nanya. Dia mengatakan dia nunjuk. Kan pesan Allah dari Allah Muhammad Rasulullah. Iya, dua kali masalah itu. Jadi begini aku bersaksi. Hmm. Nah, kalau pengantin itu coba saksi itu Nah, tidak. ngejingo. Nah, jadi kalau kita yang model kalau mau jika mau tadi, kalau kita tidak kenal, masa soal kita nunjuk itu tidak dengan sebabnya ini. Nah, betul kan dengan sebab kira-kira itu. iya. Nah, Aja penting. kawannya juga dalamnya juga. Jadi kita berapa kali di dalam sholat lima waktu itu, berapa kali kita bersaksi-saksi palsu, ya kan? Saksi palsu. Yang arti saksi itu kan nyata. Di dalam sidang baik, hakim bertanya, ya ada, hai saudara saksi, apakah saudara melihat sendiri kejadiannya? Tidak ya Pak Hakim, saya mendengar cerita. Nah, ada keluarganya, oleh Pak Hakim. Ya, pendengar selain Arti saksi apa? Saksi palsu. Maka di situ. Jadi kalau kita sudah mulai paham sedikit demi sedikit, ya kan? Jadi yang berkata-kata beliau ini mengucap 2 kalimat syahadat itu kita harus tahu siapa yang berkata, siapa yang disaksikan, siapa yang menyaksikan. Jadi ujung-ujung di sini siapa sembah, siapa menyembah, apa sembah. Larinya ke sana. Ya. Jadi kalau kita sudah meniadakan diri kita di sini, la haula wala quwata illa billah. Artinya habis segala daya upaya kita. Jadi yang berkata mengucap 2 kalimat syahadat ini siapa sebenarnya? Nah itu. Ya kan? Kalau kita tidak bisa menyaksikan Allah, kalau ada Allah sendiri. Nah itu. Kita kajilah dengan kalimat, dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau kita sadari, kita tarik yang ke dalam hati kita, ya kan? Lepas habis. Yang mana kita sebenarnya? Yang hidup bukan kita, yang ilmu bukan kita,
yang berkuasa siapa? Bukan kita. Yang berkehendak bukan kita. Yang mendengar bukan kita. Yang melihat bukan kita. Yang berkata bukan kita. Jadi yang kita mana? Hah? Yang kita. Sewaktu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak bisa apa-apa lagi, itulah kita. Yang kamu mandi setiap hari. Hah? Itu yang rusak binasa. Coba uji cerita dari kawan gitu. Pada saat sakaratul maut itu, posisi itu ini nyawa masih ada. Nenek, cucu, segala yang ada kalau bukan matu. Tapi dia ini boleh dikatakan dengan keluarga tadi tidak tahu. Nggak tahu lagi. Nah disitulah kita kadang-kadang nyimu, aduh macam-macam, aneh-aneh. aneh. Keluarga tadi, iya, ini, macam-macam kan? Benar. Sedangkan sumpah daripada Soipon tadi, buat kemana sih? Oh, dia nambah kamu, maksudnya, masih godanya. Iya. Benar. Jadi dia tuh di dalam yang di dalam 7 sifat itu tadi kan, rasa sekap mau itu sudah Ya, tinggal 2 lagi. tinggal nah 2 lagi tinggalnya nafas kan. Nah, nafas. Jadi kalau dia tidak berilmu, itu udah tadi banyak nyasar. Banyak nyasar tadi. Melo aja tidak keruan teh. Benar itu. No. Jadi makanya, nah kalau aku tuh yang bersih seperti itu belum kebuka, ya kan? Jadi aku nih yang kebukakan ini memahami dulu siapa diri kita sebenarnya, siapa diri Allah yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya ini yang nak kita pahami dulu, karena sesuai hadis Rasulullah tadi, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan, ya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, diri yang mana? Ya, ini tadi sifat 7 tadi, sifat ma'ani tadi, ini harus kita pahami. Nah, kasar ngomongin diri kita yang sebenarnya ini ruh, karena dia mungkin dibuka. Yang sebenar-benarnya ruh itulah Nur Muhammad. Yang sebenar-benar Nur Muhammad itulah nyawa. Yang sebenar-benar nyawa itulah hayat. Nah, yang sebenar-benarnya hayat itu disebut al-insanu siri wa ana syiru, rahasioku. Nah, Bukannya itu. itu bungkahnya. Bukannya. Itu. Kalau kursus mahal ya. Iya, kalau sekolah tuh pelajaran tuh juga itu tuh aduh. Iya. Ini tak bukannya. Maka dikatakan oleh wong syariah, wong fikih, ya kan? Ini sudah jadi omongan. Tidak akan sampai amal ibadah kamu kalau kamu tidak berwasilah kepada Muhammad Rasulullah. Tapi yang dimaksud wasilah kepada Muhammad Rasulullah ini yang seperti apa? Nah, mereka Fatihah kepada Muhammad yang bin Abdullah ini yang keliru. Itu padahal dikatakan wa'lamu anabikum Rasulullah, pada diri kamu itu ada Rasulullah. Yang mana? Ya ini tadi yang kita sebut tadi. Itu. Ini ayat Quran, bukan omongan kita. Yasin lebih jelas. Nah, Yasin lebih jelas lagi. Di dalam Yasin itu. Di mana innaka laminal mursalin itu kan? Itu lebih jelas lagi. Dan kalau seandainya, ini kita berandai-andai, kalau seandainya yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah, maka Al-Quran itu banyak ayatnya yang perlu dicoret. Benar tak? Nah, hapus, kalau tidak berguna lagi. Apabila kamu dalam bermasalah, dalam masalah, maka di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, maka mintalah, ya kan, petunjuk. Mana lagi nak minta petunjuk kepada Muhammad? Kalau Muhammad nyala mati. Nah ini, jadi yang mana? Ini makanya ngaji Quran itu kan hikmah yang dicari kan.
seperti apa. Tuh. Maka dikatakan salah satu lagi kan, dikatakan dalam surat Al-Isra itu apa namanya, man kana hazihi a'ma, ya kan, bahwa bil akhirati a'ma, 72 itu kan, wa adalu sabila, barang siapa yang buta hati mata hatinya di dunia ini kepada aku, kata Allah, maka akan lebih buta hatinya lagi di akhirat kaki, bahkan lebih tersesat lebih jauh. Buta mata ini seperti apa? Ini maksud di sini. Kalau buta mata yang zahir ini, alam kejam Tuhan ini, ada lah dibuta ke di dunia, di akhirat kaki lebih buta lagi. Nah inilah maknanya apa? Mata hati. Maka dikatakan lagi di dalam surat Al-Isra itu, kalau salah ayat 109 kalau tidak salah, apa bunyinya? Walaqad zarokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya akan kami penuhi api neraka itu dengan dengan jin dan manusia. Kenapa? Disebut ke di situ. Kenapa? Ini ada jawabannya. Lahum qulubun. Nah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak pernah memikirkan tentang ayat bukan Allah. Ini disebutkan di situ ulaika al-an'am, sesungguhnya mereka seperti hewan ternak kan, balhum adolu, bahkan lebih sesat lagi. Bismillah 179. Nah, tahu ini. Jadi kita ngaji ini kan bukan berdasarkan cerita Bung Aman, jadi bagi mereka yang memang benar-benar berpikir, yang kita kaji ini adalah yang hak, yang sebenar. Jangan ada keraguan. Kalau ada keraguan maka dikatakan di situ apa dalam ayat apa namanya lupa itu, apa sesungguhnya mereka di dalam keraguan artinya untuk berjumpa dengan aku, kata Allah. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala inna ala ampusi apa, dan selanjutnya itu sesungguhnya aku itu meliputi segala sesuatu, kata Allah. Ala innahu apa bikulli syai'in muhit itu. Nah kan itu ada ayatnya. Jadi mereka itu dalam keraguan. Keraguan apa? Ya ini tadi sudah jelas bagi kita yang berpikir, sifat ma'ani ini menunjukkan hal keadaan zat. Zat ini siapa? Diri siapa? Diri Allah. Cuman Allah itu menunjukkan keberadaannya dengan melalui sifat, bukan dengan zatnya, sifatnya. Maka dikatakan ini berpikirlah kamu tentang sifat aku. Jadi sifat ma'ani ini jelas. Sifat ma'ani ini yang disebutkan yang nyata, dinyatakan oleh Allah. Maka dikatakan nyata Muhammad itu, zahir Muhammad itu nyata aku, kata Allah. Zahir Muhammad itu nyata aku. Wa ma ramaita isla walakin Allah israma. Sesungguhnya bukan engkau yang mengapa melainkan aku. Jelas kan di situ. Nah cuma yang kita ngomong dengan kawan-kawan ini, pemahaman ini sebenarnya kalau memang kita paham, untuk memahami tidak perlu susah. Yang susah itu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, mengapa kita mentasdikkannya tadi, prakteknya itu nah susah. Ujungnya di dalam WA lagi kacau loh begini. Nah ini rusak lagi, kacau, galau. Nah itu kan di situ. Ya sebenarnya jelas Allah itu mengatakan. Jadi akhirnya kalau kita simpulkan, ya dah, kalau kita simpulkan tidak ada segala sesuatu ini, yang ada hanya Allah. Iya, ya kan? La ma'wujudun illallah, la ma'wujudun bihaqi illallah. Tiada yang wujud kecuali wujud Allah. Apa ayatnya?
Sangat jelas di surat apa namanya Al-Ankabut kalau salah. Apa bukan Al-Ankabut? Yang Al-Baqarah ayat berapa? Apa namanya? Walillahi masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasma wajhullah. Milik aku kata Allah, timur dan barat kemanapun kamu hadapkan di situ wajahku, wajah Allah ini maksudnya zat Allah. Zat Allah ini meliputi di mana yang tidak ada zat Allah akan meliputi itu. Maka kalau kita sudah sadar tidak mungkin lagi kita nak berbuat maksiat, nak berbuat zina, nak berbuat nak mencuri segala macam, sadar. Tapi kalau tidak tanpa disadari maka sholat jalan terus, maksiat jalan terus. Itu karena sudah habis sholat sudah ada kali kesadaran Allah. Kita nih yang penting sadar bukan ingat. Kalau ingatnya ada batas. Lagi ngomong model ini mana bisa ingat? Nah, makanya dia tuh dalam sholat kan kita baca ini ada yang baut. Ya. Ini enggak lah yang mau ya sholat tuh kelingnya butuh jadi kita baca tidak wah di sini. Aku itu. Maka di sinilah kadang-kadang kan pemahaman seperti ini. Pemahaman orang awam zikirullah. Zikirullah itu disebutnya menyebut itu disebut zikirullah. Apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dikatakan mengingat. Ini salah besar. Itu menyebut, mengagungkan asma Allah, bukan mengingat. Kenapa sih? Iya, itu. Karena perintah mengingat ini tadi allazi an salatihim daimun. Sesungguhnya sholat itu tidak pernah berkeputusan. Sholat ini kan mengingat Allah, zikirullah. Nah kalau yang ini disebut mengingat, coba bawa ke dalam kamar mandi. Ya kan? Sadar? Tidak sah. Sedangkan perintah mengingat Allah tadi 24 jam. Dimanapun, kapanpun, ya kan? Mulai dari melek mata sampai ke menjem mata lagi kita selalu mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini artinya bukan menyebut. Ini yang salah paham. Maka banyak kesurupan yang menyebut yang sekian ribu kali, ujung-ujungnya kesurupan. Nah, geleng. Kenapa? Karena dia tadi menyebut tapi tidak hadir hati akan Allah, kan? Maka dikatakan rukun 13 itu berhimpun kepada rukun 3 rukun. Apa? Qauli, fi'li,